Tahun 2024 ini di bulan Desember, akhirnya para KPM banyak yang tersenyum bahagia. Penantian akan bantuan BPNT maupun PKH itu sudah terrealisasi baik yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Tetapi pada akhir tahun ini ada kabar yang cukup menghebohkan bagi para keluarga penerima manfaat, di mana ada saldo masuk di KKS yang mana itu merupakan adalah KPM BPNT yang menjadi peserta PKH baru ataupun KPM PKH murni yang mendapatkan BPNT dan juga para KPM yang sebelumnya pencairan melalui PT Pos Indonesia terdeteksi memiliki KKS sehingga dicairkan ke KKS-nya. Informasi tersebut cukup menghebohkan karena beredar informasi dari mulut ke mulut dan juga bahkan dari media sosial bahwasanya itu adalah bonus untuk para KPM BPNT, sehingga para KPM banyak yang berlomba-lomba untuk melakukan pengecekan di KKS-nya, tetapi banyak yang mengalami kekecewaan. Nah, untuk itu saya menyampaikan informasinya agar tidak ada lagi yang salah paham dan salah tanggap terhadap informasi yang lagi hangat pada saat ini. Ya, saat ini sudah masuk akhir tahun 2024. Bagaimana nantinya untuk di tahun 2025? Apakah ada perkembangan ataupun ada informasi tentang kelanjutan dari program bantuan sosial BPNT maupun PKH? Ya, saat ini sudah ada gambaran yang mana di tahun 2025 nantinya itu akan bisa menyebabkan para KPM yang biasanya mendapatkan BPNT maupun PKH itu tidak mendapatkan lagi. Bagaimana informasinya lebih lengkap? Untuk itu saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Tahun 2024 dalam beberapa jam lagi akan segera berakhir dan akan masuklah kita ke tahun 2025. Pencairan bantuan sosial di tahun 2024 itu sudah selesai dan saat ini juga sudah banyak KPM yang mentransaksikannya, tetapi ada juga yang terlambat mentransaksikan karena terlambat informasi yang didapatkan sehingga bantuannya itu sudah diblokir oleh pemerintah melalui penyalur, yaitu melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Ya, di tahun 2025 kelanjutan tentang pencairan bantuan sosial BPNT maupun PKH cukup menjadi pertanyaan besar bagi para keluarga penerima manfaat. Apakah itu akan terus berlanjut? Ya, para pemirsa, saat ini mungkin sudah ada KPM yang khawatir apakah dirinya akan masih mendapatkan lagi atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin hal yang cukup lumrah dipikirkan oleh para KPM karena bantuan sosial itu sangat diharapkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan akan komponen yang dimilikinya. Program Kementerian Sosial di tahun 2025 sudah tergambarkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebelumnya sumber data para penerima bantuan sosial yaitu data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial di tahun 2025 nanti akan berubah datanya karena ada kebijakan akan menunggalkan data tentang para penerima bantuan, karena sebelumnya sumber data itu berbeda-beda. Setiap instansi terkait, kementerian atau lembaga terkait itu memiliki data masing-masing, sehingga nantinya data itu akan dipadankan, akan disesuaikan, dan akan dilakukan perankingan untuk melihat tingkat kesejahteraan para penerima bantuan sosial. Nah, apakah itu nanti akan menyebabkan ada yang tidak lagi mendapatkan bantuan sosial atau bahkan juga ada terdaftar sebagai penerima baru? Saya akan menyampaikan informasinya lebih jelas, informasinya lebih lengkap sesuai dengan paparan dari Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap, informasinya lebih jelas, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini untuk dapat like, subscribe, dan share
agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, dan informasi akurat dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, para pemirsa, Bapak Menteri Sosial sudah memaparkan arah kebijakan di tahun 2025 terkait dengan program Kementerian Sosial. Salah satunya yaitu akan terjadi perubahan sumber data yang mana sebelumnya yaitu data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi acuan, menjadi sumber data yang diberikan bantuan oleh Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH maupun BPNT, termasuk juga PBI, JK atau kartu KIS. Nah, perubahan yang dilakukan semata-mata agar tidak terjadi lagi tumpang tindih para penerima bantuan yang disalurkan oleh kementerian atau lembaga terkait. Penunggalan data ini tujuannya adalah agar nantinya setiap kementerian atau lembaga terkait memiliki sumber data yang sama, yang mana pada saat ini ditugaskan oleh pemerintah adalah Badan Pusat Statistik untuk melakukan penunggalan data tersebut, sehingga diharapkan data itu nanti memang betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan, dalam artian tertera kriteria ataupun tertera ranking tingkat kesejahteraannya. Ya, untuk itu saya akan mencoba menyampaikan kepada para pemirsa apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap para penerima bantuan sosial. Ya, untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan hasil dari rangkuman paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial di video berikut ini. Ini poin penting terhadap arah kebijakan Kementerian Sosial di tahun 2025, yaitu proses pemadanan data untuk menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional telah memasuki tahap akhir di PPS. Data tunggal berbasis data tunggal individu dan data tunggal keluarga, dan jumlah data yang telah dipadankan sudah mendekati jumlah populasi penduduk di Indonesia. Setelah penunggalan, langkah berikutnya adalah perankingan sehingga akan menghasilkan ranking penduduk miskin ekstrim, miskin, rentan, dan normal. Konsekuensi atas penunggalan dan perankingan ini adalah terdapat data exclusion error dan inclusion error, di mana dimungkinkan ada masyarakat yang sebelumnya menerima bansos akan keluar dan tidak menerima bantuan sosial, begitu juga sebaliknya. Ya, para pemirsa, itu tadi poin-poin penting terhadap paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Sosial terkait dengan arah kebijakan program Kementerian Sosial di tahun 2025. Artinya, di situ nanti memungkinkan ada KPM yang tidak lagi mendapatkan bantuan sosial, baik itu BPNT maupun PKH, dan juga ada yang terdaftar sebagai penerima baru, baik itu BPNT maupun PKH, karena di data tunggal tersebut akan dilakukan perankingan yang mana di situ akan terlihat tingkat kesejahteraan para KPM tersebut. Mudah-mudahan jikapun nanti itu akan terjadi perankingan, itu diharapkan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak ada menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan proses yang berjalan saat ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengelola datanya menjadi data tunggal, itu benar-benar bisa menjadi acuan sehingga para penerima bantuan itu memang benar-benar tepat sasaran. Ya, para pemirsa, semoga di tahun 2025 nantinya untuk para keluarga penerima manfaat yang memang benar-benar layak sebagai penerima bantuan, mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan bantuan, tidak terdampak terhadap penunggalan data pada saat ini. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.